warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu as-shadiqul wa'dul amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul amantu billahi fastaqim. Sadaqallah wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin mukarramun, para alim ulama, para asatidz, para hujjaj, para orang tua, para sesepuh tokoh masyarakat, wabil khusus yang sama kita hormati guru kita wal muhtaram Haji Dr. Mukarram Haji Ahmad Sayyidi Sukar Ma'mun, Ustaz Nawawi, Saiful Bayan, Bapak Haji Irfan, beserta keluarga besar dari Masjid At-Taqwa, para asatidz yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat dan maaf yang saya. Bapak-bapak, saudara hadirin jamaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pada pagi hari ini saya khususnya dapat bersilaturahim dengan para jamaah sekalian di Masjid Jami' At-Taqwa dalam kegiatan rutin dari forum yang diselenggarakan. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini dan juga setiap Jumatnya menjadi sebab diturunkannya rahmat serta keberkahan Allah Subhanahu wa taala bagi kita semua. Dan kita yang hadir pada pagi hari ini diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga terlimpah curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga dan para sahabat serta para pengikut hingga akhir zaman. Kamu kita semua insyaallah dijadikan sebagai hamba-hambanya yang istiqamah melaksanakan sunnah-sunnah hingga akhir hayat kita. Insyaallah nanti di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaat dari Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak sekalian, saya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pagi hari ini saya bisa bersilaturahim di majlis yang mulia yang insyaallah hadir pada pagi hari ini adalah orang-orang yang saleh semuanya. Karena orang saleh bisa menjadi saksi nanti pada hari kiamat. Apalagi kita yang ikut sholat subuh jamaah di sini. Saya nggak berjamaah di sini. Saya alhamdulillah baru hari ini bisa ikut silaturahmi ya, dengan asatidz semuanya. Mudah-mudahan ini menjadi obat hati. Salah satu obat hati adalah berkumpul dengan orang-orang saleh. Insyaallah semuanya yang hadir di sini adalah orang-orang yang saleh, orang-orang yang istiqomah. Karena salah seorang sahabat berkata kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau ingin ditujukan satu kalimat yang dia tidak akan tanya kepada selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau Rasul menjawab, qul amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Istiqomah dalam keimanan artinya kita melakukan kegiatan-kegiatan amaliyah-amaliyah, praktek-praktek
ubudiah yang dapat melambungkan keimanan kita supaya tetap ada kuat kokoh dalam hati kita. So tadi sudah disampaikan oleh guru kita bahwa persoalan mati itu semua makhluk pasti mati dan kita yakin. Tapi persoalan pada saat kita mati, apakah kita masih dalam keistiqomahan iman itu atau tidak? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan iman, Islam, berserah diri, istiqomah dalam keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam berbagai keterangan dijelaskan pada saat seorang hamba sakaratul maut itu yang hadir siapa aja pada saat itu. Dan itu dapat menggelincirkan keimanan. Maka pada pagi hari ini saya akan menyampaikan sebuah kisah dari seorang tabi'in yang bernama Abdah bin Abdul Rahim. Abdah bin Abdul Rahim itu hafizul Quran, mujahid fi sabilillah, ibadahnya tidak diragukan, imannya kuat, dan dia banyak menghantarkan tentara Romawi masuk dalam neraka. Tapi di ujung hidupnya Abdah bin Abdul Rahim justru dihantarkan masuk neraka oleh seorang wanita Romawi. Bagaimana kisahnya? Mari sama-sama kita ikuti. Bapak saudara hadirin jamaah rahimahullah, Abdah bin Abdul Rahim itu salah satu saudara tentara yang soleh. Dia hafiz Quran, dia selalu ikut perang, pedangnya nggak pernah bersih, selalu bersimbah darah. Tapi satu saat ketika beliau ikut perang, diajak perang, jadi pasukan kaum muslimin melawan tentara Romawi. Di balik tembok dia melihat sosok wanita cantik luar biasa yang mempesona hatinya. Jatuh cinta dia. Abdah bin Abdul Rahim ini masih bujang. Ya. Kalau yang udah tua aja langsung apalagi masih bujang. Kalau kemudian Abdah bin Abdul Rahim tertarik dia tulis surat. Kalau dulu masih tulis surat, kalau sekarang ya email, Instagram, dan lain sebagainya. Ditulis surat, lalu kemudian oleh kemudian disampaikan jawaban wanita yang mempesona Abdah bin Abdul Rahim singkat. Jika kau masuk Nasrani, maka aku jadi milikmu. Singkat katanya. Lalu kemudian apa respon Abdah bin Abdul Rahim? Masya Allah, sekalian. Semua para sahabat saat itu sudah menasihati. Semua sahabat bersedih ketika Abdah bin Abdul Rahim tetap pada pendiriannya. Dia akan mendatangi wanita Romawi itu, dia akan mempersunting wanita Romawi itu, dan dia akan tinggalkan alam yang selama ini dia istiqomahkan. Semua sahabat bersedih, berduka dan menangis. Masya Allah. Mujahid fisabilillah, setiap perang nggak pernah mati. Bahkan dia bunuh tentara Romawi, dia hantarkan masuk ke dalam neraka. Tapi dia sendiri dihantarkan oleh seorang wanita Romawi dengan cara membujuknya, meraihnya, karena memang Abdah bin Abdul Rahim tertarik. Abdul Rahim sudah lupa kepada Allah, cintanya sudah berpaling dari Allah, cintanya sudah ditujukan kepada wanita yang menjadi hijabannya. Ia tanggalkan agamanya, kemudian ia murtad. Dia berpindah agama demi wanita yang dia. Di akhir hayatnya Abdah bin Abdul Rahim hafizul Quran, hanya tinggal tersisa 2 ayat yang dia hafal. Sampai akhir hayatnya dikisahkan ia wafat, ia meninggal dunia dalam keadaan beragama Islam.
Apa artinya saudara sekalian? Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Allah yang membuat kebaikan. Hafizul Quran, mujahid fisabilillah, ibadah yang tidak diragukan lagi. Tapi ketika Allah mentakdirkan dia murtad, maka tidak ada lagi orang yang siapapun yang bisa menghalangi. Maka oleh karenanya sehebat-hebatnya diri kita sebagai mukmin, sehebat-hebatnya ibadah kita sebagai mukmin, sebagai hamba Allah, apa yang boleh kita banggakan di hadapan Allah terutama, atau di hadapan orang lain apalagi? Tidak ada. Semua kehendak Allah Subhanahu wa taala. Salat itu berat, tapi ketika kita sudah bisa salat lima waktu, kita sudah salat lima waktu dengan berjamaah, kita tambah dengan khawatir muakkad, ghairu muakkad, tambah ruhan, tambah tahajud, tambah salat sunnah yang lainnya. Yakin itu karena keinginan kita, yakin itu karena kemampuan kita. Tidak, itu karena Allah yang memudahkan kita. Wa innahu la yasirun ala man yasarallahu ta'ala alaihi. Allah yang memudahkan. Jadi kalau kita sudah banyak ibadah, terus kita minta kepada Allah supaya kita bisa istiqomah dalam ibadah ini, karena Allah yang memudahkan kita. Dimulai dari kita, dari rasa terpaksa, kita memaksakan diri, dan seterusnya hingga hati kita menjadi lembut. Dan itu karena Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita. Dan ini sebaliknya Ustaz sekalian, ya, ada seorang panglima perang Romawi yang bernama Jos Tazira. Pada saat perang Yarmuk berkecamuk, ini kan kalau perang zaman dulu kan ada jeda, ada istirahatnya. Jadi kalau perang itu direncanain, nggak langsung serang gitu aja, kayak orang priaan. Orang priaan direncanain hari apa, tanggal berapa, jam berapa mulainya. Nah, ketemu di Sungai Yarmuk, namanya perang Yarmuk. Panglima perangnya Khalid bin Walid. Nah, sebelum perang dilanjutkan, ini istirahat dulu, istirahat. Ya, perang istirahat, ngopi dulu dah, ya ngopi-ngopi. Yang apa namanya jajan kalau dia istirahat di sekolah. Nah, panglima perang dari Romawi, Jos Tazira, heran sekaligus kagum kepada panglima kaum muslimin yang bernama Khalid bin Walid. Saudara sekalian, saya lanjutkan. Khalid bin Walid ini panglima perang tak pernah terkalahkan, ditakuti lawan-lawannya. Tapi di puncak kehebatannya Khalid bin Walid sebagai panglima perang, saat Khalifah Umar bin Khattab menjadi khalifah, justru Khalid bin Walid dipecat dari jabatannya. Khalid bin Walid itu lagi perang, jadi panglima perang. Tiba-tiba ya, di Madinah terjadi pergantian khalifah, yaitu Umar bin Khattab. Umar bin Khattab kirim surat disampaikan kepada Khalid bin Walid. Masya Allah, setelah surat sampai dibaca oleh Khalid bin Walid, Khalid bin Walid segera pulang menemui Khalifah Umar bin Khattab. Coba Bapak bayangkan, sedang di puncak kejayaan, tiba-tiba dipecat. Semua orang memuji, menyanjungnya. Musuh-musuh menyatakan kehebatan Khalid bin Walid sebagai panglima perang. Saat di puncak kejayaannya, justru Khalid bin Walid dipecat oleh Umar bin Khattab. Kemudian Umar bin Khattab, Khalid bin Walid datang, ya, ketemu kepada Khalifah Umar bin Khattab. Apa kata Khalifah Umar bin Khattab? Wah Khalid, sehebat-hebatnya engkau sebagai panglima perang, disegani dan ditakuti engkau sebagai panglima perang. Sehebat-hebatnya engkau disanjung oleh kaum muslimin, tentara kaum muslimin sebagai panglima perang. Sesungguhnya engkau adalah tetap sebagai manusia biasa. Agar engkau paham bahwa sehebat-hebatnya Khalid, jangankan di hadapan Allah, di hadapan Umar bin Khattab saja engkau tidak bisa berbuat apa-apa. Supaya apa? Supaya hati
masjid kita kalau jatuh, kalau kolek, ya, kalau ambruk dan lain sebagainya, nggak pernah berubah keistiqomahan kita, keimanan kita, nggak geser, nggak luntur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lanjut, Just Tazira ngobrol sama Khalid bin Walid sampai akhirnya Just Tazira panglima perang Romawi ini tertarik dengan apa yang disampaikan oleh Khalid bin Walid dan dia menyatakan syahadat masuk Islam di tangan Khalid bin Walid, kemudian berkecamuk perang Yaman dan panglima perang Romawi gak ikut perang bersama dengan Romawi, tapi dia justru ikut perang bersama pasukan kaum muslimin. Belum pernah sholat, belum pernah puasa, belum pernah ibadah yang lain, langsung saat itu ibadahnya adalah jihad fisabilillah. Just Tazira mati dalam medan pertempuran sebagai seorang muslim. Apa kata Khalid bin Walid? Dia adalah mati syahid, saya saksinya. Bahkan ada satu orang kata Rasulullah SAW, orang yang tidak pernah sujud, tidak pernah ibadah, tapi mati jadi surga, dia adalah orang yang masuk Islam, boleh ikut jihad fisabilillah, mati di medan perang. Saat itu, kalau sekarang nggak ada perang, sekarang nggak ada perang, jihad fisabilillah. Jadi jihadnya kayak begini nih, ya. Ngajak-ngajak orang untuk sholat subuh berjamaah, ngajak orang untuk ikut hadir majelis taklim, ngajak orang untuk berinfak. Kira-kira berat apa kagak itu? Berat gak? Berat. Ya, beda dengan zaman orang dulu yang belum ada motor susah, lampunya masih pakai patromak. Ya, tapi kalau ngaji banyak orangnya, rombongan dari sono bawa patromak, ya rombongannya jalan kaki ngaji. Kalau sekarang jalanannya enak, lampu ini mana, kemudian juga kendaraannya juga ada. Tapi buat datang ke tempat seperti ini susah, berat. Yang bikin susah itu karena hatinya tidak terpanggil. Yang bikin gampang karena hatinya terpanggil. Maka hakikatnya orang haji, orang umrah itu Allah yang panggil. Kalau Allah yang panggil, gampang apa susah? Allah akan dimurah, akan tidak dipanggil dalam setiap event kebaikan, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang menjadikan kita lebih bersoleh, supaya menjaga keutuhan serta keistiqomahan dalam keimanan. Kalau saudara hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, saya rasa dari dua kisah yang singkat ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa Allah Maha Kuasa, Allah Maha Segala, pemilik seluruh jagat raya, pemilik diri kita, pemilik hati kita, pemilik iman yang ada dalam hati kita. Maka kita minta kepada Allah supaya kita istiqomahkan hingga akhir hayat kita, dan kita jaga semua, kita tutupi iman kita ini. Ya. Jangan sampai kita nanti lemah dengan kalimat yang orang sampaikan. Yang di masjid berjamaah, ayah mulu gimana suka aja. Pak, yang kita ngaji mulu, ya jadi orang alim aja. Bagian, ya kita nggak mau penting udah ngajak keluar dari lidah kita ajak kebaikan. Ya bukan nyuruh, tapi kita ngajak. Kalau kita mau jalan ke masjid, ketemu orangnya ke masjid, ayo kita ngaji dan seterusnya. Ini adalah jihad kita di sini, jihad kita. Dan salah satu mata yang nanti tidak akan menangis di saat orang-orang semua manusia menangis di akhirat adalah orang yang matanya tidak tidur karena memikirkan agama Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, jadi jangan dikira kalau event penyelenggaraan mengajak orang berbuat baik, kemudian masjid At-Taqwa dulu jelek karena sudah berkarya luar biasa. Apakah ini ada perjuangannya? Ini ada perjuangannya. Dulu saya pernah ngisi FSI masjidnya masih jelek ya. Sekarang mau disebut ini alhamdulillah luar biasa. Apakah ini ada perjuangannya? Perjuangannya, utang pinjam dan sebagainya. Kenapa? Karena ada orang yang ingin menyediakan tempat atau sarana untuk hamba Allah beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Memikirkan itu bagian dari jihad kita.
umat dalam rangka membimbing jalan untuk selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita doain guru-guru kita semua, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan sehat walafiat, diberkahkan ilmunya, diberkahkan rezekinya, diberkahkan hidupnya, diberkahkan keluarganya, manfaat untuk kita dan jamaah semua dunia akhirat. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma waffiqna ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.